Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Fast Forward 20. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Martin Seligman dan karya-karyanya dalam psikologi positif. Martin Seligman lahir tanggal 12 Agustus 1942 dan ia merupakan seorang psikolog yang terkenal sebagai penggerak dari era psikologi positif. Menurutnya, pada saat itu, psikologi hanya berfokus pada gangguan mental. Bagaimana menyembuhkan orang yang memiliki gangguan mental, tetapi penelitian mengenai orang-orang yang tidak memiliki gangguan mental, orang-orang yang normal ingin menjadi lebih baik, penelitiannya masih sedikit. Nah, berdasarkan dari ide inilah Martin Seligman kemudian mengusulkan ide psikologi positif yang kemudian menjadi aliran dari cabang ilmu psikologi. Di kalangan ilmuwan ia dikenal dengan teori psikologi positif dan well-being, dan di psikolog klinis ia dikenal dengan teorinya yang bernama Learn Helplessness. Adapun buku-buku populer yang ditulis oleh Martin Seligman adalah Learn Optimism, How to Change Your Mind and Your Life, lalu Authentic Happiness, Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment, Character Strengths and Virtues, dan Flourish, A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Martin Seligman pernah melakukan percobaan pada 2 ekor anjing yang diberikan sengatan listrik. Kedua anjing ini ditempatkan di dalam kedua kandang yang berbeda. Di kandang yang pertama, anjing tersebut diberikan kesempatan untuk kabur. Sedangkan di kandang yang kedua, kandang itu didesain sedemikian rupa sehingga anjing itu tidak dapat kabur dari kandangnya. Nah, ketika diberikan sengatan listrik, maka anjing yang pertama langsung kabur dari dalam kandangnya, sedangkan anjing yang kedua, ia berusaha keras untuk kabur, namun ia tidak berhasil. Kemudian anjing itu diam saja dan menerima sengatan listrik itu. Kemudian, Martin Seligman memindahkan kedua anjing ini ke dalam kandang yang berbeda, namun kali ini, kedua kandang itu sama-sama didesain sedemikian rupa sehingga anjing tersebut bisa kabur. Ketika diberikan sengatan listrik, tentu anjing yang pertama akan langsung lari keluar dari kandangnya. Tetapi apa yang terjadi pada anjing kedua? Anjing yang kedua, ketika ia memiliki kesempatan untuk kabur, anjing yang kedua ini memilih untuk diam, menerima sengatan listrik itu, dan tidak berusaha untuk kabur. Ya, seperti yang di gambar ini, kita bisa melihat contoh ini dari cerita seekor gajah. Gajah yang masih kecil diikat pada sebuah tiang yang kecil juga, dan gajah itu tidak bisa kabur. Kemudian gajah itu tumbuh semakin besar, tetapi ia tidak berusaha untuk kabur dari rantai itu, tidak berusaha melepaskan diri dari rantainya. Karena menurutnya waktu kecil ia tidak bisa untuk melepaskan rantai itu, maka sekarang ia juga merasa ia tidak bisa. Padahal sebenarnya ia memiliki kemampuan, ia sudah memiliki tenaga untuk melepaskan diri dari rantai itu. Inilah yang dimaksud Martin Seligman sebagai learn helplessness. Di dalam psikologi, learn helplessness merupakan kondisi mental di mana organisme dipaksa untuk menanggung stimulus-stimulus yang tidak menyenangkan, menyakitkan, sehingga organisme menjadi tidak bisa atau tidak ingin menghindari stimulus tersebut di kemudian hari. Bahkan ketika organisme memiliki kemampuan untuk menghindari stimulus tersebut. Kondisi seperti ini akan membuat kita menjadi orang yang pesimis. Nah, tetapi menurut Martin Seligman juga, kita bisa menghindari hal ini. Ketika kita bicara tentang pesimisme, maka ada yang namanya optimisme, yaitu kondisi sebaliknya di mana kita percaya bahwa sesuatu akan menjadi lebih baik. Optimisme ini dapat kita tingkatkan, dapat kita pelajari, dapat kita tingkatkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan learn optimisme. Nah, lalu bagaimana kita bisa membedakan orang yang pesimis dengan yang optimis? Martin Seligman mengatakan bahwa kita dapat melihat seseorang itu optimis atau pesimis dari bagaimana ia memberikan penjelasan
terhadap kejadian-kejadian positif dan negatif yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin kalau dalam psikologi dikenal dengan istilah explanatory style. Dalam memberikan penjelasan terhadap situasi yang buruk, optimisme dan pesimisme memiliki cara pandang yang berbeda, cara menjelaskan yang berbeda. Orang optimis akan mengatakan bahwa situasi yang buruk atau situasi negatif hanya bersifat sementara dan kemunculannya di masa mendatang dapat ditanggulangi, dapat dihindari, dapat diatasi. Kemudian situasi yang negatif atau situasi yang buruk juga hanyalah satu dari sekian banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Masih banyak hal-hal baik yang bisa kita perhatikan, masih banyak hal-hal baik yang dapat kita jadikan untuk memandang kehidupan kita. Dan juga situasi yang buruk berasal dari luar diri kita, bukan karena kita yang buruk, tetapi karena memang situasi dan kondisi saat itu sedang negatif, situasi dan kondisi sedang buruk dan tidak ada kaitannya dengan diri individu. Kemudian orang yang pesimis, sebaliknya, ia akan cenderung memandang situasi negatif sebagai permanen, sesuatu yang permanen. Bahwa kemunculannya di masa mendatang tidak dapat ditanggulangi, individu merasa ia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang sama di kemudian hari, dan juga situasi yang negatif atau hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupannya menggambarkan keseluruhan hidupnya, bahwa memang hidupnya adalah buruk. Dan hal-hal yang negatif yang terjadi menurut pesimisme, dalam kacamata pesimisme, dikarenakan ketidakmampuan individu. Karena dia merasa memang semuanya adalah salah dia, salah individu, dan individu pantas menerima hukuman. Individu menjadi penyebab dari segala keburukan yang terjadi. Optimisme dan pesimisme juga memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan situasi yang baik. Situasi yang baik menurut pandangan optimisme bersifat permanen dan kemunculannya dapat dimunculkan lagi, bahkan dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Situasi yang baik juga menggambarkan keseluruhan dari hidup menurut pandangan optimisme, dan juga situasi yang baik dapat dikendalikan. Individu memiliki kendali untuk memunculkan lagi situasi yang baik karena optimisme memandang bahwa individu mampu untuk melakukan hal tersebut. Pesimisme memandang bahwa situasi yang buruk hanyalah bersifat sementara. Kemunculannya tidak dapat diprediksi di kemudian hari. Dan situasi yang baik hanyalah menggambarkan satu dari sekian banyak kehidupannya. Karena memang dasarnya menurut pesimisme, kehidupan individu adalah buruk. Sebagian besar adalah buruk. Maka ketika ada situasi yang baik yang terjadi, itu hanyalah satu dari sekian banyak situasi yang dimana menurut situasi yang lain adalah buruk. Kemudian menurut pesimisme, situasi yang baik tidak bisa dikendalikan. Individu memandang bahwa ia tidak mampu, ia tidak memiliki kendali, ia tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan, untuk memelihara dan memunculkan situasi yang baik di kemudian hari. Penjelasan pesimisme individu terhadap kejadian dalam hidupnya berkaitan erat dengan gejala depresi dan berpengaruh negatif terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, untuk memiliki kesehatan mental yang baik, individu perlu membangun optimisme dengan belajar mengenai bagaimana menghadapi masalah. Dari pengalaman kita mempelajari
cara kita menghindari atau mengatasi masalah itu, ingat kita memiliki kontrol, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan hal-hal negatif. Kemudian pahami apa yang menjadi kekuatan diri, berhenti menyalahkan diri sendiri, dan juga bergaul dengan orang-orang yang positif. Kemudian teman-teman pernah bertanya, sebenarnya bahagia itu apa sih? Bagaimana sih caranya supaya kita menjadi bahagia? Nah, Martin Seligman melalui bukunya yang berjudul Authentic Happiness, dia mencoba menjelaskan bagaimana cara manusia menjadi bahagia. Pada dasarnya bahagia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hedonistic happiness, yaitu dimana kebahagiaan ini hanya berfokus pada mencari rasa senang yang sifatnya sementara. Kemudian dalam jangka waktu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, rasa senang itu akan menurun. Contohnya misalnya kita makan makanan yang kita sukai, makanan favorit kita, atau kita melakukan aktivitas yang kita suka seperti kita bermain game, menonton TV, atau menonton film-film yang kita sukai. Kebahagiaan dari hal-hal ini hanyalah bersifat sementara. Tetapi ada satu lagi jenis kebahagiaan, satu bentuk kebahagiaan yang bertahan lebih lama dan memberikan makna bagi kehidupan kita. Itulah yang disebut Martin Seligman dengan authentic happiness. Martin Seligman dan timnya melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebahagiaan. Ia meneliti mulai dari negara, tempat tinggal kita, cuaca, pernikahan, kehidupan sosial, kesehatan, emosi negatif, agama, dan bahkan pendidikan. Yang mereka temukan ternyata ada satu rahasia untuk mencapai kebahagiaan, yaitu menemukan kekuatan yang dimiliki oleh individu. Tentunya ketika kita berbicara tentang kekuatan, tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik, tetapi yang dimaksud Martin Seligman ini adalah kekuatan karakter. Pada dasarnya adalah individu akan menjadi bahagia jika ia menemukan apa yang menjadi kekuatan karakter yang ia miliki, kemudian meningkatkan kekuatan tersebut dan menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti merasa senang ketika kita dipuji, kita berhasil melakukan sesuatu, kita dapat pujian dari orang, dan hal yang kita lakukan itu merupakan keahlian kita, atau memang kita mampu melakukan hal itu. Nah, rasa senang ini, pujian ini dalam jangka panjang akan membuat kita menemukan tujuan atau menemukan makna dari kehidupan kita. Nah, karena itu penting sekali untuk kita mengenal kekuatan karakter kita dan menerapkannya, dan kemudian menjadi berdampak bagi orang lain. Martin Seligman juga melakukan penelitian terhadap budaya, seni, agama, kemudian ia melakukan penelitian terhadap sejarah manusia, dan Martin Seligman merumuskan ada 6 nilai keutamaan yang berhubungan dengan hidup manusia, yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan, keberanian dan gairah, kemanusiaan dan cinta, keadilan, temperamen, dan transendensi. Kemudian dari 6 nilai keutamaan ini, jadi disebut dengan nilai keutamaan ya, diturunkan menjadi 24 kekuatan karakter. Untuk menjadi bahagia, kita perlu mengenal hal-hal ini. Kita perlu mengenali apa yang menjadi nilai keutamaan dalam diri kita, karakternya seperti apa, dan kita menerapkannya dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sosial dan kehidupan cinta kita, bahkan dalam mengasuh anak. Transendensi adalah kekuatan untuk menjalin hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dan mendapatkan makna.
Karakter dari transcendensi ini adalah menghargai keindahan dan berprestasi, mengucap syukur, terus juga mempercayai bahwa masa depan akan jadi lebih baik, dan ia memiliki keyakinan pada makna dan tujuan hidup yang lebih besar. Kemudian kekuatan nilai keutamaan selanjutnya adalah kemanusiaan dan cinta. Ini adalah kekuatan untuk memiliki hubungan interpersonal dengan orang lain. Nah, karakternya adalah menganggap penting untuk menjalani hubungan dekat dengan orang lain, peduli, ia suka menolong, dan ia sadar terhadap emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Bahkan ia mampu menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Selanjutnya adalah keberanian dan gairah. Ini adalah kekuatan emosi untuk mencapai apapun yang diinginkan, walaupun menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar individu. Karakternya adalah tidak takut menghadapi kesulitan, menghadapi rasa sakit, ancaman, bertanggung jawab, dan ia juga menyelesaikan tugas sampai tuntas. Selanjutnya adalah keadilan. Ini merupakan kekuatan karakter untuk membangun komunitas yang sehat. Karakter ini bekerja baik dengan kelompok, ia mampu memberikan kontribusi, memperlakukan semua orang dengan adil, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Bahkan ia mampu mengorganisasikan tugas dan menggerakkan kelompok. Selanjutnya adalah temperamen. Temperamen adalah kekuatan untuk menjaga diri dari bahaya. Karakternya adalah memaafkan, menerima kekurangan, selalu memberikan kesempatan kedua kepada orang lain, disiplin dan terkendali, dan juga hati-hati dalam mengambil keputusan. Nilai keutamaan yang terakhir adalah kebijaksanaan dan pengetahuan. Ini merupakan kekuatan kognitif dalam menerima dan mengolah pengetahuan. Karakternya adalah mampu berpikir dan memperlakukan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, terbuka pada pengalaman baru, ia mampu berpikir secara mendalam dan mengujinya dari berbagai sudut pandang, dan fleksibel dalam berpikir. Ia juga mampu memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh orang lain. Jadi gambaran besarnya adalah untuk menjadi bahagia, kuncinya adalah mengenali apa yang menjadi nilai keutamaan dari hidup kita, kemudian kita meningkatkan kekuatan-kekuatan karakter kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan mengenai Martin Seligman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.